Kembali bersama Mas Kodari dalam DBS To The Point. Mas Kodari, sebelum kita berbincang lagi, saya ingin menyapa lagi Ani Rahmi. Ani, Anda punya data apa? Ini datanya menarik tentang isu SARA yang dimainkan pada saat kampanye. Banyak kalangan yang menyebut pemilih Jakarta adalah pemilih rasional. Benarkah demikian? Bagaimana sikap pemilih ketika dihadapkan pada isu-isu SARA? Mari kita simak hasil survei SMRC yang digelar akhir Juni lalu. Kita lihat mengenai isu agama yang dilontarkan. Apa jawaban para responden? Pertanyaannya adalah Muslim tidak boleh dipimpin oleh non-Muslim. Sebanyak 42% responden menyatakan setuju atas pernyataan ini, lalu 50% responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini. Masih ada 8% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Artinya 42% ini pun masih bisa berubah angkanya, dan ini perbedaannya sangat tipis sekali, hampir separuh-separuh. Lalu kita lihat bagaimana untuk isu mengenai etnis. Ya, ketika ditanyakan etnis minoritas tidak boleh memimpin mayoritas, jawabannya lebih mengejutkan. Sebanyak 66% responden menyatakan tidak setuju. Yang setuju hanya 24% responden, lalu mereka yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 10% responden. Artinya isu mengenai SARA ini memang sangat berpotensi untuk dimainkan lagi di Pilkada 2017 nanti. Bagaimana Ahok menghadapi isu ini yang akan menarik untuk kita simak bersama, Bang Don. Ya, itu jadi menarik memang pertanyaannya, karena Ahok itu selalu dibilang double minoritas. Ya. Jadi double dari segi agama, minoritas dari segi agama dan minoritas dari segi suku. Jadi memang kita layak mempertanyakan atau menanyakan atau membahas lebih dalam dari grafis yang tadi Ani bacakan. Mungkin Ani ada pertanyaan untuk Mas Kodari dulu. Nah, ini menarik, Bang Don. Saya ingin bertanya kepada Mas Kodari. Mas Kodari, sebetulnya seberapa signifikan nanti isu SARA ini jika dimainkan di Pilkada 2017 nanti, dan apakah Ahok bisa mematahkan isu SARA seperti ini, Mas Kodari? Ya, silakan, Mas Kodari. Terima kasih. Saya pengalaman survei pilkada, memang ada daerah-daerah di mana elemen primordial itu bekerja, tetapi kebanyakan sebetulnya tidak. Nah, kalau kita lihat, memang dari angka tadi ada kelompok masyarakat yang tidak setuju apabila agama minoritas memimpin atau etnis minoritas memimpin. Tetapi kalau kita melihat yang setuju itu masih lebih besar. Misalnya yang setuju bahwa agama minoritas itu non-Muslim misalnya itu memimpin, angkanya di 50%. Artinya seorang Ahok punya pasar 50%. Nah, kemudian etnis minoritas yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa etnis minoritas tidak bisa menjadi pemimpin atau gubernur itu 66%. Jadi sebetulnya Ahok masih punya kolam yang itu besar. berarti itu sebuah jumlah yang cukup besar, Mas. Nanti gini, kita nanti akan bicarakan lebih lanjut. Ani, sudah terjawab kan pertanyaanmu? Ya. Boleh saya tambahkan ilustrasi nanti yang lain? ditambahkan. Baik. Dengan Bang Don. Ya, kita lanjut. Apa yang Anda maksudkan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab lagi dengan Ani tadi? Iya, jadi persoalan pengaruh agama dan pengaruh suku itu bisa kita lihat dampaknya dengan beberapa pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang juga relevan untuk kita mengukur dampak itu adalah pertanyaan alasan orang memilih calon gubernur. Alasan orang memilih seorang calon gubernur. Nah, ketika kami survei di Jakarta, ternyata alasan terbesar orang memilih gubernur itu bukan alasan agama atau bukan alasan agama atau alasan etnis. Alasan pertama, tegas. Oh, tegas. Dan itu kumpul di Ahok. Ada yang ke calon-calon yang lain tapi kumpul di Ahok. Yang kedua, melanjutkan. Itu pasti ke Ahok. Ketiga, berprestasi, lari juga ke Ahok. Pintar, banyak ke Bang Yusril, ke Pak Yusril, begitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai dampak agama dan suku, dan kalau memang itu besar, harusnya itu kan jawaban tertinggi. Iya, dan kenyataannya jawabannya itu ada di bawah. Kecil sekali. Karena agama Islam misalnya, atau etnis Betawi misalnya gitu, dan itu otomatis di surveinya yang tinggi bukan Ahok tetapi yang lain. Yang kedua, kita langsung tanyakan saja antara dua atau beberapa nama sekaligus. Jika diberikan informasi bahwa Ahok agamanya minoritas, sebut sukunya minoritas, sebut namanya, dan berhadapan dengan calon X yang agamanya ini mayoritas, sukunya ini suku mayoritas, agama mayoritas. Dan di antara dua nama ini mana yang Anda pilih?
Kalau Ahok tetap yang paling tinggi, lebih tinggi dari Mr. X, kan artinya itu bukan faktor yang bukan aktor yang sesungguhnya. sangat dominan. Jadi kita memang harus bicara mengenai siapa figurnya. Tidak boleh abstrak. Siapa figurnya, apa track recordnya. Betul. Lalu kemudian orang lalu menyampaikan kesimpulannya sendiri. Betul. Dan akhirnya kan kita bicara pilkada itu bukan bicara di surat suara milih agama A atau agama B. Bukan. Yang ada di kepala mereka apa? Apa yang dia buat bukan milih suku A atau suku B. Tapi di surat suara kita akan berhadapan dengan foto dan nama orang. Foto dan nama orang. Tapi Nama kan orang. begini Mas. Iya. Ada foto, ada nama orang. Betul. Tapi di dalam foto dan nama orang ada sesuatu bukan? Betul. Sesuatu yang Anda bilang tadi tegas, Iya. jujur. Sebutlah atribut. Sebut atribut. Dan atribut itu sudah ada di kepala publik. Betul, ada atribut yang sifatnya primordial, ada atribut yang sifatnya karakteristik atau sifat, ada atribut yang sifatnya itu kinerja. Mas, Begitulah kalau melihat calon gubernur. Mas, kalau kan ini Anda kan melakukan survei di berbagai daerah. Ya. Ya. Varian di daerah itu kan apakah sama seperti tadi survei yang diperlihatkan untuk DKI atau bagaimana? Ada gradasi. Ada gradasi. Ya, harus diakui di wilayah Kalimantan tertentu ya, itu fenomena primordial bekerja. Sehingga kemudian calon yang secara figuritas begitu itu relatif lemah, tetapi karena secara struktur makro, struktur demografisnya lebih berpihak kepada dia dukungan suaranya menjadi meningkat, bahkan bisa menang. Di sebagian Indonesia Timur juga berlaku. Tapi bukan hanya bicara suku dan agama, tapi juga bicara geopolitik, wilayah tinggal. Dia berasal dari pulau mana, atau dia berasal daerah mana. Itu yang saya mau follow up. Karena kadang-kadang kan di daerah itu kan orang memasang calon, pasangan calon. Betul. Itu misalnya kalau di daerah mayoritas Kristen, Kristen Islam. Betul. Atau kalau di mayoritas Islam, Betul. tapi banyak juga orang Kristennya, Betul. Islam Kristen. Lalu kemudian ada tuan tanah dan pendatang. Kan Betul. kira-kira ada pola seperti itu bukan? Ada, tetapi daya tariknya atau efeknya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata. Kami pernah survei di misalnya Provinsi Lampung, sebut saja. Ada teman saya, dia mau jadi calon wakil gubernur. Dia orang Lampung. Dia bilang sama saya, Kodari, saya mau maju Pilgub. Ini calon gubernurnya saya pilih orang Jawa. Karena di Lampung ini paling banyak sukunya orang Jawa. Ya, orang Jawa. Dan betul, memang orang Jawa paling banyak. Sama seperti di Medan. Seperti di Medan. Tapi begitu disurvei, ternyata mayoritas pemilih bukan ke calon yang suku Jawa ini, tetapi kepada orang Lampung. Jadi ternyata orang Jawa tidak milih orang Jawa. Orang Jawa milih orang Lampung, begitu. Pada akhirnya mungkin orang akan tahu ya siapa yang membuat dompet tebal, siapa yang membuat perutnya kenyang. Mungkin itulah pilihan yang sekarang ini lebih pragmatis daripada seluruh urusan sektarian. Betul. Saya kira trennya menuju ke sana. Jadi orang akan melihat dari segi kemampuan, dari segi karakteristik. Kalau memang karakteristiknya itu dirasakan cocok, berpihak kepada masyarakat, dirasakan membela masyarakat, lalu perubahan itu dirasakan, maka yang sifat-sifatnya deskriptif atau given tadi itu akan ditinggalkan, dan memang itulah seharusnya demokrasi. Mas Kodari, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera.